Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan mendengar sebuah perenungan firman. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita sama-sama masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dengan kasih karunia-Mu hari ini, nafas kehidupan dan bahkan tubuh yang kuat untuk kami bisa bangun hari ini Tuhan dan mendengar setiap firman. Pada hari ini Tuhan, biarkan kami mendengar firman-Mu secara penuh. Bukakan hati dan telinga bahkan mata rohani kami Tuhan, untuk kami mau mendengar setiap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan perenungan ini Tuhan kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau saja yang bertahta dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Bacaan kita pada hari ini kita ambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai yang ke-10. Dan ayat utamanya di Kejadian 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Pertanyaan pertama yang dilontarkan Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah pertanyaan penting yang sama yang harus kita jawab bagi kita setiap manusia. Ketakutan yang muncul karena dosa telah membuat manusia bersembunyi dari Tuhan. Bahkan mendengar langkahnya pun rasa takut itu sudah muncul. Rasa takut dan gentar itulah yang disebut hati nurani. Adam dan Hawa, hati nuraninya terusik. Dan dia bisa merasakan rasa tidak nyaman dalam hadirat Tuhan. Bersembunyi adalah naluri kebinatangan yang muncul dari setiap manusia setelah dosa hadir. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Demikian yang dikatakan Adam dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10. Aku takut, aku bersembunyi. Sejak itu sampai sekarang manusia terus lari dan bersembunyi. Dulunya Adam dan Hawa tidak malu karena telanjang, tapi dosa membuat mereka malu. Bahkan akhirnya lahirlah pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Manusia yang asli, yang sebenarnya adalah yang dibalik pakaian. Yang paling rahasia, Tuhan mengerti dan tahu semuanya. Di hadapannya kita semua telanjang. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggunggan jawab. Manusia berusaha terus lari dari Tuhan karena hati nurani tidak bisa menipu, malu, takut, bingung, dan tidak ada tujuan hidup, membuat manusia selalu hidup dalam kepalsuan. Semua yang di dunia didasari dengan kepalsuan yang berasal dari keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Yesus sudah mengatakan bahwa akan ada Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu. Bahkan Paulus kepada jemaat Kolose mengatakan, "Jangan tertawan filsafat palsu." Dan Petrus sendiri pun mengatakan untuk berhati-hati dengan guru-guru palsu dan ajaran-ajarannya yang sesat. Karena kepalsuan yang menjadi budaya dunia,
kita sebagai pengikut Tuhan semakin sulit melihat yang benar, bahkan untuk melihat mandat yang benar pun menjadi kesulitan. Memiliki keluarga yang baik, pekerjaan yang mapan, anak-anak yang sehat menjadi tujuan mimpi manusia. Sebatas sampai apa yang dilihat lingkungan itu baik. Di manakah posisi kita sekarang ini? Apakah kita mau lari dan mengembara seperti Kain? Sebab di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku sembunyi dari hadapan seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah membunuh aku. Namun Daud berhenti berlari, saudara-saudara, sehingga ia bisa mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7. Dia telah menemukan perhentiannya itu di dalam Tuhan. Berapa lama kita mau terus hidup dalam kepalsuan dan berlari? Ini waktunya kita berhenti seperti Daud dan mengatakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari kita siapkan hati kita, saudara-saudara. Kita mau merenungi apa yang sudah kita dengar hari ini. Kami tahu benar Tuhan, kami ini selalu bersembunyi, namun Kau tahu betul Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu. Segala sesuatu nyata, bahkan tersingkap di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, Kau selidiki hati kami, supaya tidak ada kepalsuan yang betul-betul menyembunyikan hati yang sebenarnya Tuhan. Hari ini Tuhan, biarkan kami buka hati kami Tuhan, supaya Engkau menjamah kami Tuhan, menjamah hidup kami Tuhan, supaya yang utuh dan asli itu nyata Tuhan dalam hidup kami, supaya kepalsuan dan kerusakan itu Tuhan semakin menjauh dari hidup kami, dan biarkan yang asli dan utuh itu keluar dari hidup kami Tuhan. Biarkan Engkau selidiki hati kami Tuhan hari ini Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari kita angkat lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kami lihat Tuhan,
menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Hari ini Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Kami membuka hati kami dan menerima setiap kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Sebab walaupun kami penuh dengan dosa Tuhan, Engkau rela menjamah hidup kami Tuhan, menyingkapkan hati kami dan memulihkan Tuhan. Ajar kami hari ini Tuhan, supaya terbuka Tuhan, dan kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami penuh di dalam Engkau Tuhan, dan sepenuhnya hanya padamu Tuhan, supaya tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan di hadapan kami. Dan kami penuh, jujur dan asli di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah hari ini Tuhan, firman itu hidup di dalam kami, agar kami tidak bersembunyi lagi Tuhan dalam kepalsuan kami, namun kami terbuka dan jujur kepada siapa kami sesungguhnya di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami bisa menyatakan kebenaran-Mu dengan penuh, tanpa kami bertopeng muka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berdaulatlah Tuhan dan berkuasalah Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mendengarkan renungan ini, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.